Selamat pagi, siang, sore, atau malam, atau kapanpun Panuru ada menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dan berikut adalah hasil pekerjaan kami yang berjudul Physical Properties of Acoustic Waves in Water. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut adalah visi misi. Dan next slide akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Kenalkan, nama saya Adinda Yuhanifa dengan NIM 22135111080. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai properti fisis dari akustik di dalam air. Properti fisis dari akustik di dalam air adalah gelombang yang merambat di kolom perairan. Gelombang sendiri merupakan sebutan untuk getaran yang merambat. Gelombang akustik merupakan gelombang mekanik longitudinal yang dapat merambat pada medium padat, cair maupun gas. Dalam akustik di dalam air, mediumnya adalah air laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Minarsi Putri Marinode dengan NIM akhiran 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi gelombang akustik dalam satu dimensi. Nah, gelombang akustik satu dimensi ini merupakan gelombang longitudinal di mana gerakan partikel sejajar dengan arah perambatan gelombang. Nah, dalam gelombang akustik satu dimensi, tekanan dan perpindahan partikel dan juga kecepatan partikel hanya bervariasi sepanjang arah perambatan. Persamaan gelombang satu dimensi ini mengatur perambatan gelombang-gelombang yang dapat diturunkan dari persamaan fundamental, dinamika, fluida, dan juga persamaan keadaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Muhammad Baifullah dengan NIM akhiran 95, persamaan gelombang satu dimensi dan parameter yang mempengaruhi propagasi gelombang udara. Persamaan gelombang satu dimensi merupakan persamaan yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan gelombang dalam satu dimensi, seperti gelombang seismik atau gelombang radio. Persamaan gelombang satu dimensi dapat dijelaskan melalui persamaan wave ekuator. Next. Nah, untuk persamaan gelombang satu dimensi, persamaan kekuatan dapat ditulis sebagai berikut, di mana PSI adalah amplitudo gelombang, T adalah waktu, X adalah posisi, C adalah kecepatan gelombang. Nah, untuk parameter yang mempengaruhi propagasi gelombang udara meliputi tekanan atmosfer, suhu atmosfer, kelembapan atmosfer, kondisi topografi, kondisi atmosfer yang dapat mengakibatkan fenomena seperti refleksi, difraksi, dan scattering. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Surya Febriansa dengan akhiran NIM 112. Persamaan gelombang tiga dimensi dan parameter yang mempengaruhi propagasi gelombang udara. Gelombang tiga dimensi yaitu gelombang yang merambat dalam ruang atau segala arah, contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, dan lain-lain. Persamaan gelombang tiga dimensi dapat dijelaskan melalui persamaan gelombang di Alembert. Next. Untuk persamaan gelombang tiga dimensi, persamaan di Alembert dapat dituliskan sebagai di mana U adalah perubahan tekanan, T adalah waktu, C adalah kecepatan gelombang suara pada medium, Nabla adalah operator Laplace menyatakan perubahan kedua ruang koordinat spasial X, Y, dan Z. Parameter yang mempengaruhi propagasi gelombang udara meliputi tekanan, suhu, kelembaban, komposisi gas, kedalaman, kondisi lingkungan. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan. Saya Gedadi Mahendra, NIM 22135111106. Karakteristik gelombang satu dimensi, yaitu karakteristik gelombang satu dimensi meliputi beberapa aspek yang menentukan sifat dan perilaku gelombang dalam suatu medium. Beberapa karakteristik gelombang satu dimensi antara lainnya ada 6. Yang pertama ada kecepatan gelombang, yang kedua frekuensi gelombang, ketiga panjang gelombang, keempat interferensi gelombang, yang kelima ada gerakan gelombang, dan yang terakhir ada bilangan gelombang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Paramita Nasari dengan akhiran 029 akan menjelaskan mengenai gelombang akustik. Gelombang akustik dalam 3 dimensi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat, dengan menyebabkan partikel-partikel di dalam medium tersebut bergerak bolak-balik searah dengan arah perambatan gelombang. Komponen-komponen penting dari gelombang akustik adalah amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, kecepatan gelombang, sumber, intensitas, dan spektrum. Gelombang akustik dalam 3 dimensi memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, masuk di antaranya ilmu kedokteran, ultrasonografi, industri berupa pengukuran kebisingan, komunikasi, telepon dan radio, serta seni musik dan rekaman audio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Gabriel Julius Simanjuntak dengan akhiran NIM 85. Karakteristik gelombang dalam 3 dimensi. Sebaran gelombang yang menunjukkan perbedaan amplitudo ditampilkan pada keadaan 3 dimensi. Koordinat X, Y, dan Z menyatakan keadaan waktu, sedangkan koordinat Z menyatakan fungsi gelombang. Hasil modulisasi untuk masing-masing metode modulisasi gelombang. Sebarang gelombang FM dan AM ditampilkan dengan simulasi dengan menggunakan program komputer. Daya transmisi pada keadaan 3 dimensi nilainya adalah 3 kali lipat dari keadaan 1 dimensi karena untuk masing-masing koordinat X, Y, dan Z memiliki nilai yang sama. Daya transmisi gelombang FM memiliki nilai yang lebih kecil dibanding dengan nilai daya transmisi gelombang AM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dan pentingnya spektrum gelombang dalam akustik. Spektrum gelombang dalam akustik adalah salah satu gambaran visual dari komponen-komponen gelombang suara yang mencakup frekuensi, durasi, dan intensitas gelombang. Spektrum gelombang sendiri memiliki beberapa kegunaan, yaitu ada 2. Yang pertama ada sebagai alat pengukuran dan yang kedua sebagai pengolahan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya Ivan Putra Joshua Nopitupul dengan NIM 22135111066. Jumlah distorsi dengan tingkat ketergantungan frekuensi sensitif hidrofon pada pita frekuensi dalam spektrum tekanan sehingga sinyal tekanan nonlinear terjadi banyak harmonik yang mampu menjangkau puluhan MHz. Ambient selalu hadir dalam setiap komunikasi bawah air seperti turbulensi, pelayaran, gelombang permukaan, dan kebisingan termal yang berada pada masing-masing spektrum yang berbeda. Next. Next, Riz. Oke. Frekuensi gelombang dan amplitudo gelombang mempengaruhi panjang gelombang, bilangan gelombang, frekuensi sudut, kecepatan, dan periode gelombang. Energi gelombang dapat diperhitungkan menggunakan rumus E sama dengan 0,5 dikali Rho dikali A kuadrat dikali Omega kuadrat, di mana
E adalah energi gelombang, Rho adalah massa jenis medium gelombang, A adalah amplitudo, dan omega adalah frekuensi gelombang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ignacia Ransa dengan NIM akhir 119. Dari penjelasan yang teman-teman saya sudah jelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, gelombang akustik satu dimensi adalah gelombang mekanik yang gerakan partikelnya sejajar dengan arah perambatan gelombang atau longitudinal. Lalu untuk gelombang satu dimensi itu berarti gelombang yang perambatan partikelnya terjadi dalam satu arah, seperti contoh gelombang tali, gelombang pada dawai, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk gelombang akustik tiga dimensi, yaitu gelombang mekanik yang gerakan partikelnya merambat dalam ruang tiga dimensi, yaitu dia merambat ke segala arah, seperti pada panjang, lebar, dan tinggi. Contoh dari gelombang tiga dimensi itu meliputi gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang mikro. Next slide. Spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi adalah gambaran visual dari komponen-komponen gelombang suara dalam domain frekuensi. Spektrum frekuensi ini merupakan representasi grafis dari gelombang suara dan mencakup informasi tentang berapa banyak energi yang terkandung dalam setiap frekuensi gelombang. Spektrum frekuensi sendiri dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk menganalisis komponen-komponen gelombang suara seperti frekuensi, durasi, dan intensitas. Selain itu, spektrum frekuensi juga dapat dijadikan alat bantu dalam pengolahan data akustik, seperti mengidentifikasi suara kotor dalam suatu bunyi. Slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Terima kasih.